Halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Balkis Diansyah Putri dengan NIM H10512210052 dari program studi Rekayasa Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi modul input-output dan dukungan sistem operasi komputer. Apa itu modul input-output? Modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar dan bertanggung jawab pula dalam pertukaran data antar perangkat luar tersebut dengan memori utama. Lalu, apa fungsi utamanya? Yang pertama adalah control and timing, berfungsi untuk mengatur agar kecepatan transfer data yang berbeda-beda antar periferal dapat tersinkronisasi. Misalnya, kontrol pemindahan data dari sebuah perangkat eksternal ke CPU. Yang kedua adalah buffering. Buffering adalah melembutkan lonjakan-lonjakan kebutuhan pengaksesan input-output sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi. Yang ketiga adalah komunikasi CPU. Modul I/O harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan komunikasi dengan CPU dan perangkat eksternal. Komunikasi input-output meliputi command decoding. Modul input-output menerima perintah-perintah dari CPU, yang umumnya perintah-perintah ini dikirimkan sebagai sinyal bagi bus kontrol. Kemudian data, di mana data ini diperlukan antara CPU dengan modul input-output melalui bus data. Selanjutnya adalah status reporting. Karena periferal sangat lambat, maka status modul input-output perlu diketahui. Kemudian ada address recognition, seperti halnya word memory yang memiliki alamat, demikian pula dengan perangkat input-output. Dengan demikian, modul input-output harus mengetahui address unik seluruh periferal yang dikontrolnya. Di sisi lain, modul input-output harus mampu membentuk komunikasi perangkat atau device communication. Komunikasi ini meliputi perintah, informasi status, dan data. Fungsi yang keempat adalah deteksi error. Modul input-output seringkali harus bertanggung jawab atas deteksi error atau error detection dan pelaporan tentang terjadinya error terhadap CPU. Contoh perangkat input-output seperti keyboard, mouse, webcam, mikrofon, headphone, proyektor, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Kemudian, apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi adalah program yang mengatur sumber daya komputer, menyediakan layanan bagi pemrograman, menjadwalkan dan mengontrol eksekusi program-program aplikasi, serta berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan perangkat keras komputer. Fungsi dari sistem operasi adalah fungsi kenyamanan, di mana suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan, dan juga fungsi efisiensi, di mana sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara yang efisien. Pada gambar bisa dilihat bahwa komputer hardware merupakan lapisan paling bawah, di mana komputer hardware ini dapat diakses oleh SO designer atau OS designer. Kemudian di atasnya ada operating system dan utilities, di mana ini bisa diakses oleh programmer, dan di atasnya lagi atau lapisan paling atas adalah application program, di mana application program diakses oleh user. Kemudian ada layanan sistem operasi, seperti pembuatan program, di mana sistem operasi ini menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrograman dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas atau utility. Selanjutnya eksekusi program, di mana sistem operasi menangani instruksi seperti menyimpan ke memori utama, akses modul input-output, dan inisialisasi hardware. Selanjutnya adalah akses ke perangkat input-output, di mana sistem operasi ini menjembatani pemrograman dalam pengaksesan perangkat input-output sehingga menjadi sederhana. Selanjutnya ada akses terkontrol ke file, di mana dalam hal ini sistem operasi menyediakan mekanisme perlindungan dan pengontrolan pada pengaksesan ke sumber daya yang digunakan bersama, seperti file-file. Dan yang terakhir adalah akses sistem, di mana sistem operasi mengontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Selanjutnya adalah sistem operasi sebagai manajer sumber daya. Nah, di sini SO atau sistem operasi mencakup banyak hal di dalamnya, seperti memori, CPU, input-output modul, dan lain sebagainya. Dengan banyak proses yang dilakukan oleh operating system, tentunya dia harus melakukan manajemen sumber daya agar semua proses dapat dilakukan dengan baik. Jenis sistem operasi berdasarkan sifat karakteristik dibagi menjadi dua, yaitu sistem interaktif dan sistem batch.
Di mana sistem interaktif itu pengguna atau pemrogram berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas atau membentuk transaksi. Sistem ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu setup yang lama. Kemudian, sistem batch adalah kebalikan dari sistem interaktif di mana program pengguna ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Selanjutnya ada jenis sistem batch berdasarkan jumlah eksekusi program. Yang pertama adalah single programming, di mana mesin batch hanya menjalankan satu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu. Yang kedua adalah multi-programming. Ini dimaksudkan untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada satu saat. Bisa kita lihat pada gambar proses single programming dan multi-programming, di mana single programming hanya menjalankan satu program dalam satu baris atau satu waktu. Pada multi-programming menjalankan berbagai program dalam satu waktu seperti program A, B, dan C, dan juga ada program yang dikombinasikan. Selanjutnya level penjadwalan, di mana level penjadwalan dibagi menjadi dua, yaitu level penjadwalan jangka panjang, di mana ini menentukan program yang diloloskan kepada sistem untuk diproses, kemudian mengontrol derajat multiprogramming dan mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini. Yang kedua adalah penjadwalan jangka pendek atau sering disebut dispatcher, seringkali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.